Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Eh, di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan apa yang saya buat dari tugas chapter 6 dari mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, di sini sama seperti biasa, ada terbagi jadi dua, ada soal teori dan ada soal praktek. Yang pertama saya akan menjelaskan soal teori. Pertama, jelaskan kenapa file suara harus dilakukan di MFCC, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Ini jawabannya karena MFCC adalah koefisien yang mewakili audio. Ekstraksi fitur dalam proses ini ditandai dengan konversi data suara menjadi gambar spektrum gelombang. File audio dilakukan oleh MFCC sehingga objek suara dapat dikonversi menjadi matriks. Ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya nomor 2, jelaskan konsep dasar neural network dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Konsep sederhana dari neural network atau jaringan saraf sederhana dengan proses pembelajaran pada anak-anak dengan memetakan pola-pola baru yang diperoleh dari input untuk membuat pola-pola baru pada output. Contoh sederhana ini menganalogikan kinerja otak manusia. Jaringan saraf itu sendiri terdiri dari unit pemrosesan yang disebut neuron yang berisi fungsi adder dan aktivasi. Fungsi aktivasi itu sendiri untuk publikasi diberikan oleh neuron. Jaringan saraf yang mendukung pemikiran sistem atau aplikasi yang melibatkan otak manusia, baik untuk mendukung berbagai elemen sinyal yang diterima, memeriksa kesalahan, dan juga memproses secara paralel. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Terus selanjutnya nomor 3, jelaskan konsep pembobotan dalam neural network dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Pembobotan di dalam neural network juga akan menentukan peranda konektivitas. Dalam proses neural network, mulai dari input yang diterima oleh neuron bersama dengan nilai bobot masing-masing input. Setelah memasuki neuron, nilai input akan ditambahkan oleh fungsi penerima. Hasil penambahan ini akan diproses oleh masing-masing fungsi neuron. Hasil penambahan ini akan dibandingkan dengan nilai ambang tertentu. Jika nilai jumlah ini melebihi nilai ambang batas, aktivasi neuron akan dibatalkan. Tetapi sebaliknya, jika jumlah hasil di bawah nilai ambang batas, neuron akan diaktifkan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan konsep fungsi aktivasi dalam neural network. Fungsi aktivasi dalam neural network adalah merupakan suatu operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan neuron. Fungsi aktivasi ini terbagi setidaknya menjadi 6. Yang pertama ada fungsi untuk binary hair limit. Fungsi ini biasanya digunakan oleh jaringan lampiran. Tunggal mengkonversi nilai input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu nilai output.
biner 0 atau 1. Yang kedua ada fungsi undak biner threshold. Fungsi ini menggunakan nilai ambang sebagai batasnya. Selanjutnya ada ketiga fungsi bipolar symmetric hard limit. Fungsi ini memiliki output bernilai 1, 0 atau min 1. Yang kelima ada fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi ini mempunyai output yang bernilai 1, 0 atau min 1 untuk batas nilai ambang tertentu. Yang terakhir ada fungsi linear atau identitas. Selanjutnya ini ada gambarnya. Selanjutnya nomor 5, jelaskan cara membaca hasil plot dari MFCC. Gambar menjelaskan bahwa pada waktu kelima, kekuatan atau layak dikeluarkan pada nada ini paling keras pada 20 Hz. Selain itu, pada 40-120 Hz, daya atau nilai dikeluarkan pada musik yang telah diplot. Demikian juga warna terseksi adalah kekuatan atau nilai tertinggi dibandingkan dengan warna canggih. Nomor 6, jelaskan apa itu one hot encoding. Sederhananya, one hot encoding ini adalah untuk mengubah hasil data vektorisasi menjadi angka biner 0 dan 1 dan membuat informasi tentang atribut yang diberi label untuk ilustrasi lihat gambar. Nomor 7, jelaskan apa fungsi dari NP unique dan to categorical dalam kode program. Fungsi NP unique adalah untuk menemukan berbagai elemen atau array unik dan dapat mengembalikan elemen unik dari array yang diurutkan. Sebagai ilustrasi, cukup bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Selanjutnya, fungsi dari to categorical ialah untuk mengubah suatu vektor yang berupa integer menjadi matriks dengan kelas benar. Nomor 8, jelaskan apa fungsi dari sequential dalam kode program. Fungsi dari sequential sebagai salah satu jenis model yang digunakan dalam perhitungan. Sequential ini membangun tumpukan linear yang berurutan. Selanjutnya kita masuk ke praktek program. Ini ada soal nomor 1. Kode di atas menjelaskan isi data Gitizen. Ini adalah kumpulan data yang berisi 10 genre lagu dengan masing-masing genre memiliki 100 lagu yang akan kami lakukan sebagai proses MFCC, dan juga freesound yang hanya berisi konten lagu. Jika Gitizen memiliki beberapa genre, jika freesound hanya untuk satu lagu, dan di sini kita membuat fungsi untuk membaca file audio dan outputnya sebagai plot. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 2. Kode di atas menampilkan hasil dari proses MFCC yang sudah dibuat fungsi pada soal 1, yaitu display MFCC, dan akan menampilkan plot dari pembacaan file audio. Berikut adalah hasil setelah saya lakukan running dan pembacaan file audio. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini ada codingan. Baris pertama itu untuk membuat fungsi extract feature songs. Pada baris kedua itu akan meload data inputan dengan menggunakan librosa. Lalu selanjutnya untuk membuat sebuah fitur untuk MFCC dari Y atau parameter inputan, lalu akan mereturn menjadi array dan akan mengambil 25.000 data saja dari hasil vektorisasi dalam satu lagu. Hasilnya seperti ini. Soal nomor 4, ini ada codingan. Kode di atas dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sebelumnya telah kita lakukan. Kemudian di bagian genre yang disesuaikan dengan dataset nama folder. Untuk baris berikutnya akan mengulang genre folder dengan ekstensi AU. Maka itu akan memanggil fungsi ekstrak lagu. Ini adalah hasilnya. Nah, soal nomor 5 ini, kode data berfungsi untuk melakukan load variabel, features, dan label. Nomor 6, ini ada codingan. Kode di atas berfungsi untuk melakukan training split 80%. Contohnya ini, hasilnya seperti ini. Lanjut nomor 7, ini ada codingan. Fungsi sequential ialah sebuah model untuk menemukan izin pada setiap neuron di
di sini adalah search dense yang merupakan 100 neuron pertama dari data pelatihan. Fungsi dari relay itu sendiri adalah untuk mengaktifkan neuron atau input yang memiliki nilai maksimum. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya nomor 8. Model Copel diperjelas dengan gambar di bawah. Hasil output pada kode tersebut seperti gambar menjelaskan bahwa dense pertama itu memiliki 100 neurons dengan parameter sekitar 2 juta lebih dengan aktivasi 100. Jadi untuk setiap neurons memiliki masing-masing satu aktivasi, sama hanya seperti dense 2 memiliki jumlah neuron sebanyak 10 dengan parameter 1010 dengan jumlah aktivasi 10 untuk setiap neuron tersebut, dan total parameternya sekitar 2,5 juta data yang akan dilatih pada mesin tersebut. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya nomor 9. Ini ada codingan. Kode tersebut berfungsi untuk melatih mesin dengan data training input dan training label. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya nomor 10. Fungsi evaluasi ini ialah untuk menguji data pengujian start file. Di sini ada prediksi yang hilang, artinya masih memprediksi data, sedangkan untuk keseluruhan perjanjian sekitar 55%. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya nomor 11. Fungsi predict ialah untuk menghasilkan suatu nilai yang sudah diprediksi dari data training sebelumnya. Gambar di bawah. Nomor 11. Fungsi predict ialah untuk menghasilkan suatu nilai yang sudah diprediksi dari data training sebelumnya. Gambar di bawah menjelaskan file yang dijalankan termasuk dalam genre apa. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada penanganan error. Ini penanganan errornya. Terus bukti plagiat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini dari chapter 6 dari mata kuliah Artificial Intelligence untuk kecerdasan buatan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.